Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Naila Aryani dari kelas DI 4606B dengan NIM 1603223084. Kali ini saya akan menjelaskan progres saya di kelas Desain Mebel Solutif dengan membuat material bahan dasar dari rotan di furnitur yang solutif. Oke, sebelumnya saya memilih negara Korea Selatan untuk dijadikan inspirasi dan tempat untuk membuat desain furnitur yang akan saya tuju. Oke, selanjutnya, sebelum saya em, membuat konsep desain furniturnya, saya pertama-tama mencari tahu dulu apa itu Korea Selatan. Jadi Korea Selatan seperti yang kita tahu ya, jadi Korea Selatan itu adalah salah satu negara yang berkembang pesat di Asia, terkenal dengan teknologinya yang sangat ramai, yang sangat canggih dan juga pengaruh budaya global yang besar seperti K-pop, K-drama dan lain-lain. Jadi seperti yang kita tahu Korea Selatan juga banyak kota-kota besar yang sangat modern dan dengan infrastruktur yang sangat canggih. Sehingga banyak sekali penduduk yang tinggal di Korea Selatan. Lalu selanjutnya juga saya mencari tahu tentang musim yang ada di Korea Selatan. Jadi di Korea Selatan itu ada 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Karena kita ingin membuat konsep furnitur berbahan dasar material rotan, jadi kita harus sangat memperhatikan tempat musim yang akan kita tuju. Jadi kalau di Korea Selatan itu ada, kalau bahan rotan, material rotan di musim semi dan musim gugur itu masih aman-aman saja, tapi yang ekstrim itu ada di musim panas dan musim dingin. Jadi kita harus sangat memperhatikan rotan di musim panas karena musim panas tuh suhu udaranya sangat lembab. Jadi bisa dipastikan juga rotan itu dapat mudah pertumbuhan jamurnya tuh makin kemungkinan besar tuh akan lebih besar. Lalu juga kalau di musim dingin tuh karena sangat kering takutnya tuh rotan tuh bisa rapuh. Lalu saya juga mencari riset ya aktivitas penduduk di Korea Selatan. Jadi di Korea Selatan tuh sangat sangat sekali minat membaca karena adanya kayak perpustakaan di ruang publik atau halte bus, bis, stasiun kereta api dan lain-lain. Jadi intinya korelasi antara minat baca yang tinggi dan furnitur Korea Selatan terlihat dari kebutuhan akan furnitur yang fungsional, nyaman dan estetik di ruang publik. Jadi itu ada biasanya itu ada perpustakaan mini yang tersedia di berbagai lokasi. Jadi yang kita ambil dari sini adalah korelasi dari furnitur yang kompak, walaupun itu ada di ruang publik. Lalu juga saya mencari tahu tentang perilaku pasar di Korea Selatan. Jadi Korea Selatan itu sangat suka, preferensi usernya itu sangat suka desain furnitur modern dan juga fungsional. Karena ya orang Korea itu juga sukanya sangat minimalis ya. Jadi mereka tuh sangat memaksimalkan efisiensi dari ruang. Tren di pasar di Korea Selatan juga sangat ramai belanja online. Jadi bisa kita eh, dapati keuntungan ya kalau e-commerce tuh gampang dijangkau. Jadi menjual furnitur rotan di Korea Selatan tuh bisa mudah. Selanjutnya ada tren pasar ya di Korea Selatan tuh yaitu sustainable furniture karena terbatasnya ruang hidup di kota-kota besar Korea Selatan tuh. Jadi desain rotan tuh sangat rotan tuh harus menawarkan fungsi multifungsi. Jadi bisa berfungsi ganda. Misalnya ini ada contohnya ada seperti sofa yang dapat diubah menjadi tempat tidur, meja lipat dan lain-lain. Lalu setelah itu saya juga mencari atau menganalisa dengan method. Jadi atomic method ini adalah sebuah pendekatan yang digunakan dalam desain furnitur untuk mengeksplorasi dan memahami berbagai aspek dari objek atau produk tertentu. Saya juga mencari tahu, menganalisa furnitur rotan yang ada di Korea Selatan, yaitu ada furnitur dari tempat majalah yang dari rotan dan juga kursi. Lalu setelah itu saya juga menganalisis masalah, fenomena dan solusi tadi ya. Masalahnya juga banyak sekali di perubahan cuaca dengan daya tahan rotan yang sangat sulit. Lalu kalau tadi fenomenanya juga ditemukan ada tren furnitur alami, jadi kayak ramah lingkungan. Lalu juga di Korea Selatan itu sangat suka adaptasi budayanya itu sangat kental ya, jadi tradisinya itu masih sangat sangat ditanamkan. Lalu solusi yang saya pikirkan adalah tadi ya karena perubahan cuaca dan daya tahan rotan, jadi inovasinya harus ada pelapisan dan perawatan khusus untuk eh, daya daya tahan rotan. Lalu juga kita akan memberikan perawatan, jadi edukasi perawatan, jadi menyediakan panduan yang mudah untuk dan diakses dan jelas tentang cara merawat furnitur rotan. Lalu setelah itu saya juga brainstorming, ini udah tadi ya brainstorming ada saya mencari tahu budaya dan tradisinya, gaya hidup pariwisata, ekonomi dan industrinya, lingkungan dan iklim, lalu desain dan seninya bagaimana, ini hasil-hasilnya. Lalu mind mapnya juga saya buat dari fungsi furnitur, apa
target pasarnya, perawatan, estetika, dan material, dan ini adalah hasilnya. Lalu juga setelah itu saya, ini progres awal saya sebelum saya melakukan riset-riset. Jadi awalnya saya mencari tahu atomic method tadi, lalu saya juga membuat sketsa awal ya nih tradisional Korean. Jadi saya tetap memasukkan tradisi-tradisi Korea Selatan. Tapi akhirnya saya tidak memilih ini karena berbagai pertimbangan. Lalu juga saya membuat konsep desain awal, alternatif awal. Saya terinspirasi lagi dari barang tradisional di Korea Selatan. Ini Hanji Lamp. Akhirnya saya konsep awal saya membuat rak. Lalu selanjutnya alternatif lainnya juga saya lagi-lagi juga terinspirasi dari barang tradisional di Korea Selatan. Tapi tidak jadi karena kurang compact atau kurang multifungsi. Lalu juga ini saya akhirnya memikirkan konsep desain multifungsi di meja kecil ini, tapi akhirnya saya tidak jadi memilihnya. Lalu ini ada progres akhirnya saya memilih untuk membuat rak yang multifungsi. Desain akhirnya adalah ini, saya membuat rotan modular furnitur. Jadi saya namakan desain saya adalah kum. Jadi kum ini yang berarti mimpi dalam bahasa Korea. Saya inspirasi utamanya ini dari tulisan Hangul Korea dari kum. Jadi dari bentuknya ini saya terinspirasi untuk membuat rak yang modular. Jadi memang berbahan rotan yang dirancang untuk ruang kecil, ramah lingkungan, fleksibel, dan eh, sangat mengutamakan kebutuhan penduduk di Korea Selatan yang kebanyakan bertempat di hunian kecil. Jadi dari bentuk Hangul ini adalah tempat menaruh barang. Ini juga ada nampan, jadi ada tiga modul dari ada nampan, box, dan rak. Jadi boxnya lepas pasang yang dari anyaman rotan untuk menyimpan barang, banyak barang. Lalu ada rak, tempat rak. Jadi kalau misal dilepas nampannya, boxnya juga bisa dipakai ke yang lain, raknya juga tetap bisa dipakai, bisa jadi tempat menaruh sepatu dan lain-lain. Jadi ada tiga fungsi karena ada tiga modul di rak ini. Lalu ini adalah contoh perspektif kalau misalnya rak ditaruh di dalam ruang. Lalu ini adalah detail ukurannya. Jadi untuk ukurannya tingginya adalah 70 cm, panjangnya 90 cm, dan lebarnya 40 cm. Saya juga memilih desainnya tidak terlalu rumit karena tadi ya balik lagi ke analisa tadi jadi Korea Selatan tuh sangat suka minimalis. Jadi saya tidak terlalu banyak membuat ukir-ukiran dan lebih mengutamakan fungsional eh, multifungsi. Lalu ini adalah daftar pustakanya yang tadi riset saya yang telah saya ambil dan itulah progres saya selama mendesain konsep furnitur dan dari negara Korea Selatan dengan berbahan dasar material rotan. Terima kasih. Kamsahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.